Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang kalimat, paragraf, dan wacana. Kelompok 3 ini beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Bunga Larasati Cahya Saputri dengan NIM 23070010423. Yang kedua ada Wulan Laila dengan NIM 23070300033. Yang ketiga ada Rian Ditya Setianandi dengan NIM 23070200443. Yang keempat ada Sylvia Andrea dengan NIM 23070300462. Yang kelima ada Kilwah Farah Diba dengan NIM 23070202228. Yang keenam ada Raihan Fadil Afzal dengan NIM 23070730045. Halo semua, nama saya Rian Ditya Setianandi dengan NIM 23070020443. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kalimat. Nah, apa itu kalimat? Kalimat biasanya didefinisikan sebagai susunan kata-kata yang memiliki pengertian yang lengkap. Nah, artinya di dalam kalimat itu ada unsur subjek, yakni unsur yang dibicarakan atau unsur yang sedang dibahas. Dan ada unsur predikat, atau P, yakni unsur yang menyatakan apa yang dilakukan oleh unsur subjek atau apa yang dialami oleh unsur subjek itu. Mungkin ada unsur objek, yakni unsur sasaran dari tindakan yang dilakukan oleh unsur S atau subjek. Lalu, mungkin juga ada unsur keterangan, yakni unsur yang menerangkan tentang waktu, tempat, cara, dan sebagainya. Nah, dalam buku Cair tahun 2010 halaman 36, dalam bukunya ia menambahkan bahwa kalimat adalah satuan sintaksis yang dibangun oleh konstituen dasar, biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi, disertai dengan informasi final seperti deklaratif, interrogatif, imperatif, dan atau interjektif. Nah, kalimat itu adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik, turun, dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan atau asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lainnya. Nah, dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Sementara itu, eh, di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca seperti koma, titik dua, tanda pisah, dan spasi. Tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru sepadan dengan intonasi akhir. Nah, sedangkan kalau tanda baca lain sepadan dengan jeda. Spasi yang mengikuti tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru merupakan atau melambangkan kesenyapan. Nah, dari beberapa pendapat pakar di atas, penulis mengacu pada pendapat Alwi dalam buku Tata Bahasa. Nah, dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang mengemukakan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Menurut penulis pendapat Ali, sangat lengkap dan jelas. Hal itu karena Alwi memberikan batasan dari segi lisan dan tulisan serta mengungkapkan cara penulisan sebuah kalimat yang benar.
Sekian dari saya. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihan. Baik, perkenalkan nama saya Bunga Larasati Cahya Putri dengan NIM 2307010423 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kalimat. Yang pertama, ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan suatu kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat, yaitu hanya mempunyai satu subjek dan predikat. Yang kedua, ada kalimat majemuk, yang merupakan suatu kalimat yang memiliki dua buah pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari suatu induk kalimat dan anak kalimat. Nah, cara membedakan antara anak kalimat dan induk kalimat itu dengan melihat sebuah letak konjungsinya. Induk kalimat tidak memuat suatu konjungsi di dalamnya. Konjungsi hanya terdapat pada sebuah anak kalimat. Selanjutnya ada kalimat menurut pengucapannya, terdiri dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang pertama ada kalimat langsung. Kalimat langsung ini merupakan kalimat yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. Dalam ragam tulis, kalimat langsung ditandai dengan tanda petik 2 yang berfungsi untuk membedakan dengan kalimat penjelas. Yang kedua ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang pernah dikatakan orang lain. Yang ketiga ada kalimat berdasarkan isi, yang termasuk kalimat berita dan kalimat penanya. Kalimat berita berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan, sedangkan kalimat tanya merupakan kalimat interrogatif. Lanjut lagi ada kalimat aktif. Nah, kalimat aktif ini adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan tindakan. Selanjutnya ada unsur-unsur kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek dan pelengkap, serta keterangan. Yang pertama ada subjek. Subjek merupakan unsur dalam kalimat yang fungsinya adalah sebagai pokok pembicaraan suatu kalimat. Umumnya, subjek berbentuk benda konkret ataupun abstrak. Nah, subjek ini bisa berupa sebuah kata, frasa, ataupun klausa. Contohnya, ibu sedang memasak. Ibu sebagai subjek, sedang itu predikat, memasak adalah objek. Contoh lainnya, anak Pak RT mendapatkan beasiswa. Anak Pak RT sebagai subjek, mendapatkan itu predikat, beasiswanya itu adalah objek. Lanjut lagi ada contoh orang yang sedang mengenakan kemeja batik itu membeli buku. Berarti orang yang sedang mengenakan kemeja batik itu adalah subjek, membeli adalah predikat, dan buku itu adalah objeknya. Selanjutnya ada predikat. Nah, predikat sendiri merupakan unsur yang berfungsi untuk menjelaskan subjek. Biasanya predikat ada di belakang subjek. Contohnya, bunga mawar itu indah sekali. Bunga mawar itu adalah subjek, indah sekalinya itu adalah predikat. Lanjut, ada objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap adalah unsur kalimat yang terletak di belakang predikat. Kedua unsur tersebut kadang dipertukarkan padahal masing-masing karakternya itu berbeda. Nah, ini adalah berikut perbedaannya. Objek. Nah, objek berupa kata benda, contohnya itu ada nenek menjahit baju. Nah, objek berada langsung di belakang kata kerja transitif aktif tanpa preposisi, contohnya ada Adi makan nasi goreng. Objek bisa menjadi subjek pada kalimat pasif, contohnya ada adik meniup balon, itu aktif. Balon ditiup adik, itu pasif. Terus objek bisa diganti dengannya, contohnya itu ada adik menyantap makanan menjadi adik menyantapnya. Lanjut lagi ada pelengkap. Nah, kalimat pelengkap ini berupa kata benda, kerja, dan sifat. Contohnya, Rino bermain bola, itu merupakan bendanya. Santi suka berenang, itu merupakan kata kerjanya. Lipstik berwarna merah, itu merupakan kata sifatnya. Selanjutnya ada keterangan. Nah, keterangan ini merupakan unsur kalimat yang berfungsi untuk menerangkan seluruh unsur lain pada suatu kalimat.
Berbeda dengan unsur lainnya, keterangan sifatnya tidak wajib. Tanpa keterangan, struktur dan keseluruhan makna pada kalimat tidak akan terganggu. Perkenalkan, nama saya Rayhan Fadil Afzal dari Manajemen 2023 dengan NIM 23070030045. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Paragraf merupakan unit terkecil sebuah karangan yang terdiri atas kalimat pokok atau gagasan utama dan kalimat. Jenis paragraf. Jenis paragraf berdasarkan fungsi. Yang pertama ada deskripsi. Deskripsi merupakan jenis paragraf yang berisi kalimat-kalimat mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu. Contohnya, Bandung masih diselimuti kabut. Orang-orang baru 1-2 yang lalu lalang. Kendaraan hanya kadang-kadang terdengar menderu. Tampak para petugas kebersihan kota yang sibuk membersihkan sampah. Mereka bekerja dengan riang. Terkadang mereka bersenandung di sela-sela pekerjaannya. Perlahan tapi pasti, keramaian kendaraan di jalan bertambah sedikit demi sedikit. Bandung sedang menggeliat dari tidurnya. Kedua, ada eksposisi. Eksposisi merupakan jenis paragraf yang menjelaskan sesuatu. Penjelasan atau pemberian sering kali bertolak dari satu definisi. Contohnya, Bandung adalah salah satu ibu kota provinsi dari sekian banyak provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Barat. Sebagai ibu kota provinsi, Bandung juga amat dikenal sebagai kota Asia Afrika, yakni kota tempat berlangsungnya konferensi Asia Afrika. Selain itu, Bandung juga memiliki julukan diantaranya sebagai Paris Van Java. Ketiga, ada argumentasi. Argumentasi merupakan jenis paragraf yang berusaha meyakinkan bahwa hal yang dikemukakan adalah benar. Contohnya, hampir semua orang pernah tinggal di kota Bandung, menyatakan merasa betah tinggal di kota tersebut. Bahkan, umumnya mereka berusaha tetap tinggal di kota ini. Bisa dimengerti mengapa mereka merasa betah. Kota ini memiliki hawa yang sejuk. Tingkat kriminalitasnya juga relatif kecil bila dibandingkan dengan kota setaranya seperti Surabaya dan Medan. Terdapat banyak lembaga tinggi negeri di dalamnya, dan kota tidak terlalu besar seperti Jakarta, sehingga dari suatu kota ke sudut kota lainnya tidak terlalu jauh. Itulah beberapa hal yang menyebabkan para pendatang rela tinggal berdesakan di kota ini. 4. Narasi. Narasi adalah paragraf yang berusaha menceritakan peristiwa demi peristiwa yang dialami seorang tokoh. Contohnya, hari itu ia telusuri sudut demi sudut kota Bandung yang amat dicintainya, seolah-olah tidak mau ada satupun sudut yang terlewat. Setiap sudut yang disinggahinya menyisakan kenangan amat mendalam baginya. Mula-mula ia telusuri sudut Setiabudi. Di wilayah ini, ia menyimpan banyak kenangan. Penelusuran dilanjutkan ke wilayah balai kota dan sekitarnya. Di sini pun ia amat hanyut dengan kenangan bersama sahabatnya juga kekasihnya. Lalu, ia lanjutkan menyusuri wilayah alun-alun yang sekarang telah berubah total dari masa 20 tahun yang lalu. Lagi-lagi, ia terhanyut dalam kenangan masa lalunya. Setiap tempat, setiap sudut kota itu, yang ada hanyalah kenangan indah baginya. Jenis paragraf berdasarkan kalimat pertama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Contohnya, kota Bandung adalah kota yang paling kami cintai. Kota ini lebih sejuk dari kota lain yang sama besarnya di Indonesia. Kota ini juga lebih aman dibandingkan kota lainnya. Kota ini lebih kaya ragam budayanya dibanding kota lainnya yang sejenis. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Contohnya, secara ekonomi kota ini sangat kondusif untuk berbisnis. Secara budaya, kota ini amat kaya akan ragam budayanya. Penduduknya relatif terbuka terhadap unsur etnis yang berbeda-beda. Secara geografis,
Kota ini terletak di daerah yang relatif tinggi tetapi tidak terlalu tinggi, yang membuat badan kami membeku seperti es. Artinya, kota ini relatif sejuk. Itulah 3 hal yang membuat kami merasa amat kerasan tinggal di kota Bandung. Yang ketiga, paragraf deduktif. Paragraf deduktif-induktif. Paragraf deduktif-induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal dan akhir paragraf. Contohnya, faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor geografis yang membuat kami amat kerasan tinggal di kota Paris Van Java ini. Secara ekonomis, kami merasa amat mudah mencari sesuap nasi di kota ini. Asal kreatif, hampir semua hal bisa dijadikan mata pencaharian. Secara budaya, kami juga mudah diterima di lingkungan masyarakat Sunda. Hal bisa dijadikan mata pencaharian. Secara budaya, kami juga mudah diterima lingkungan masyarakat Sunda. Sekalipun kami berasal dari tanah Karo yang terbuka benar kebudayaannya dengan mereka. Mereka amat terbuka menerima pendatang dari manapun. Secara geografis, kami tidak terlalu kaget dengan hawa kota Bandung. Malah kami merasa amat nyaman dibuatnya. Itulah 3 faktor yang membuat kami lagi-lagi amat kerasan tinggal di kota Bandung. Faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor geografis. Yang keempat, paragraf tersebar. Paragraf tersebar adalah paragraf yang kalimat atau gagasan utamanya tersebar pada keseluruhan paragraf. Contohnya, tiba-tiba langit kota Bandung berubah menjadi gelap gulita. Petir menyambar, angin menderu amat kencang, listrik mati mendadak, hujan datang mengguyur amat tiba-tiba. Orang berlarian mencari perlindungan. Klakson berbagai kendaraan berbunyi serentak. Mobil-mobil saling bertubrukan. Para sopir saling memaki di antara mereka. Pak polisi kebingungan menertibkan keadaan. Halo teman-temanku semuanya. Perkenalkan, nama saya Wulan Laila dengan NIM 2307030033 dari Program Studi Manajemen. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur paragraf. Nah, unsur-unsur paragraf dapat disebut juga dengan struktur paragraf. Nah, unsur pembangun paragraf itu berfungsi untuk membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Misalnya, kalimat utama tanpa kalimat penjelas tidak akan membentuk paragraf yang sempurna. Unsur paragraf terdiri atas gagasan utama, kalimat penjelas, dan konjungsi. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama nih, ada topik atau gagasan utama. Unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama adalah ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, gagasan utama atau layaknya jiwa yang menghidupkan paragraf agar menarik di mata pembaca. Selanjutnya nih, ada kalimat utama. Unsur pembangun paragraf yang kedua ini merupakan kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat utama biasanya diletakkan di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung ini berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data valid. Dan yang terakhir ada konjungsi. Unsur paragraf berikutnya ini merupakan kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada 2, yaitu konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Apa sih bedanya?
Nah, konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Misalnya, kata dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Misalnya, jadi, oleh karena itu, namun, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ada syarat pembentukan paragraf. Jadi, syarat pembentukan paragraf itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama ada kohesi kesatuan, kedua koherensi kepaduan atau kekompakan, dan yang terakhir adalah pengembangan paragraf tertentu. Nah, mari kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Yang pertama, kesatuan. Syarat pembentukan paragraf yang pertama memiliki arti tiap alinea hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik saja. Oleh karena itu, dalam pengembangannya tidak boleh ada unsur-unsur yang tidak berhubungan dengan topik yang dibahas. Kemudian yang kedua ada koherensi, kepaduan atau kekompakan. Nah, koherensi ini juga bisa disebut sebagai kekompakan, yakni hubungan yang memperlihatkan kesatuan atau kebersamaan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Nah, dengan begitu, semakin jelaslah arah paragraf yang diciptakan dan gagasan pokok yang ingin dinyatakan. Paragraf yang memiliki koherensi sangat memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pembahasan yang sedang disuguhkan. Nah, yang terakhir adalah perkembangan paragraf. Ini merupakan sebagai syarat pembentukan paragraf yang harus dijaga agar jangan sampai maksud yang disampaikan mengambang ke arah yang tidak relevan. Sebagai contoh, paragraf dimulai dengan kalimat inti yang menyebutkan gagasan pokok. Maka perkembangannya harus menjelaskan tentang gagasan pokok dalam kalimat-kalimat berikutnya dengan selalu berpegang teguh pada prinsip kesatuan dan koherensi. Nah, ini perkembangan paragraf diarahkan untuk memperkuat memberikan argumentasi. Baik, perkenalkan nama saya Sylvia Andrea Arif Prastiwi dari Prodi Manajemen dan saya akan menerangkan tentang wacana. Yang pertama ada pengertian wacana. Wacana menurut bahasa Inggris memiliki arti diskurs dan menurut Kamus Bahasa Kontemporer, kata wacana itu mempunyai 3 arti. Yang pertama adalah percakapan, ucapan, dan tuturan. Yang kedua, keseluruhan cakapan yang merupakan satu kesatuan. Dan yang ketiga, satuan bahasa terbesar yang realisasinya merupakan bentuk karangan yang utuh. Wacana sendiri merupakan satuan bahasa yang terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Jadi, persyaratan gramatikal dalam wacana harus kohesi dan koherensi. Kohesi artinya wacana harus memiliki keserasian terhadap unsur-unsur wacana. Lalu koherensif artinya wacana memiliki pengertian yang baik dan benar. Lalu, sebagai satuan bahasa yang terlengkap, wacana harus mempunyai konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang dapat dipahami oleh pembaca dan pendengar. Dan sebagai satuan gramatikal yang tertinggi, wacana dibentuk dari kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya. Lalu selanjutnya, ada jenis-jenis wacana. Wacana menurut saluran komunikasinya dibagi menjadi 2, yaitu wacana langsung dan wacana tidak langsung. Wacana langsung artinya dalam wacana tersebut terdapat tutur kata dan ucapan secara langsung. Lalu wacana tidak langsung artinya di dalam wacana tersebut terdapat penulis, pembaca, dan bahasa. Kemudian, wacana secara kasat mata dapat dibedakan berdasarkan struktur generik dan fitur-fitur bahasanya. Struktur generik di sini adalah struktur yang terbentuk dari perbedaan fungsi-fungsi paragraf dalam membangun sebuah wacana, seperti tesis, argumen, klimaks, dan lain sebagainya. Lalu, fitur bahasa di sini adalah penggunaan atau pemanfaatan bahasa, baik itu tata bahasa maupun diksinya, untuk membangun sebuah wacana. Lalu, dari
struktur generik dan fitur-fitur bahasanya, maka wacana dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada kelompok wacana naratif, lalu ada wacana deskriptif, dan selanjutnya ada wacana argumentatif. Yang pertama ada kelompok wacana naratif. Kelompok wacana naratif memiliki beberapa genre, yaitu naratif itu sendiri, recount, anekdot, spoof, dan item berita. Lalu selanjutnya ada kelompok wacana deskriptif, memiliki genre deskriptif, report, prosedur, dan eksplanasi. Genre di dalam wacana deskriptif berfungsi untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Jadi tidak dimaksudkan untuk menceritakan sesuatu. Lalu yang terakhir ada kelompok wacana argumentatif, yaitu memiliki genre eksposisi analitik, eksposisi oratorik, diskusi, dan argumentatif. Fungsi genre dalam wacana argumentatif artinya adanya eksplorasi terhadap argumen untuk menjawab pertanyaan seperti mengapa dan bagaimana. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hilwa Faradiba dengan NIM 2307020228 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari wacana. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri wacana. Ciri-ciri wacana itu yang pertama ada satuan gramatikal. Nah, wacana merupakan satuan gramatikal, di mana yaitu tata bahasanya itu digunakan. Kemudian, ciri wacana yang kedua adalah satuan terbesar, tertinggi, atau terlengkap, di mana wacana termasuk dalam satuan terbesar, tertinggi, atau terlengkap dalam sebuah kajian linguistik atau kebahasaan. Kemudian, ciri wacana yang ketiga yaitu punya hubungan proposisi. Proposisi ini merupakan ungkapan yang dapat dipercaya atau dibuktikan kebenarannya. Jadi ciri wacana ini merupakan ungkapan proposisi, yaitu wacana harus dapat dipercaya dan dibuktikan kebenarannya. Kemudian ciri wacana yang selanjutnya yaitu bisa dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Jadi wacana ini bisa dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Selanjutnya yaitu ada pengelompokan wacana. Wacana dibagi menjadi 5. Yang pertama ada wacana naratif, yang kedua ada wacana prosedural, yang ketiga ada wacana deskriptif, yang keempat ada wacana eksposisi, yang kelima ada wacana persuasi. Yang pertama yaitu ada wacana naratif. Wacana naratif merupakan salah satu jenis wacana yang di dalamnya itu memuat rangkaian peristiwa yang memiliki tujuan untuk memperluas pengetahuan si pembaca ataupun pendengarnya. Yang kedua ada wacana prosedural. Wacana prosedural ini merupakan jenis wacana yang di dalamnya itu memuat tahapan-tahapan atau langkah-langkah, atau bisa juga disebut suatu proses yang secara berurutan atau kronologis, di mana wacana prosedural ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara atau menghasilkan sesuatu. Yang ketiga ada wacana deskriptif. Nah, wacana deskriptif ini merupakan jenis wacana yang di dalamnya itu memuat kejadian yang sebenarnya, baik itu berupa objek, tempat, ataupun situasi, di mana wacana deskriptif ini memiliki tujuan untuk menyampaikan kesan utama tentang suatu hal itu kepada si pembaca ataupun pendengarnya. Kemudian yang keempat ada wacana eksposisi. Wacana eksposisi ini merupakan jenis wacana yang di dalamnya itu memuat keterangan atau penjelasan tentang suatu pokok pikiran, di mana wacana eksposisi ini memiliki tujuan untuk
memberikan fakta secara berurutan dan juga logis. Kemudian yang kelima ada wacana persuasi. Wacana persuasi ini merupakan jenis wacana yang memuat suatu hal yang bersifat membujuk, di mana membujuk kepada si pembaca ataupun si pendengarnya ini untuk menuruti apa yang disampaikan oleh penulisnya. Kemudian ada syarat wacana. Ada 3 syarat utama untuk membentuk wacana, yaitu yang pertama ada kepaduan wacana. Kepaduan wacana ini dapat tercapai jika merangkai kalimat dan paragraf itu secara terpadu dan juga logis. Yang kedua ada kesatuan wacana. Kesatuan wacana ini dapat tercapai jika paragraf yang tersusun saling memiliki keterkaitan atau keterhubungan satu sama lain. Yang ketiga ada kelengkapan wacana. Kelengkapan wacana ini dapat tercapai jika seluruh paragrafnya itu menjadi inti dari suatu pembahasan yang ditulis dan merujuk pada pokok pikiran wacana tersebut. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Semoga pemaparan materi yang kami sampaikan dapat diterima dengan mudah. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.